Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradila Dewi Hidayana, NIM 3419119. Video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Produksi Penerbitan Pers B dengan ada 5 soal. Yang pertama yaitu dalam produksi penerbitan pers terdapat jenis-jenis berita meliputi yang pertama ada berita elementary, yaitu meliputi straight news report, adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Biasanya dalam unsur 5W1H, berita langsung dibagi menjadi dua, yaitu hard news dan soft news. Kemudian yang kedua ada depth news report, merupakan pengembangan dari berita yang sudah muncul dengan pendalaman hal-hal yang sudah ada di bawah suatu permukaan. Jenis laporan ini memerlukan pengalihan informasi, bukan opini reporter. Pendalaman dilakukan mencari informasi tambahan dari narasumber atau berita terkait. Kemudian yang ketiga ada comprehensive news report, merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh, mencoba menggabungkan berbagai serpihan fakta itu dalam satu bangunan cerita peristiwa sehingga benang merahnya terlihat dengan jelas. Kemudian yang kedua ada berita intermediate, meliputi yang pertama interpretative report, biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan dengan penilaian wartawan atau narasumber yang kompeten atas berita yang muncul sebelumnya sehingga merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi. Yang kedua ada feature story, adalah jenis berita yang sifatnya ringan atau menghibur. Feature merupakan sebuah karangan khas yang menuturkan fakta, peristiwa, atau proses disertai penjelasan riwayat terjadinya, proses pembentukannya, dan cara kerjanya. Feature biasanya mengedepankan unsur why dan how dalam sebuah peristiwa. Kemudian ada berita advance yang meliputi interpretative reporting, merupakan berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua ada editorial writing atau penulisan tajuk rencana, penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan mempengaruhi pendapat umum. Yang kedua ada bagaimana teknis dan syarat pendirian pers online. Yang pertama ada teknis. Secara teknis, cara mendirikan atau membuat pers online meliputi dua hal, yaitu desain dan konten. Prosesnya diawali dengan penentuan nama media atau judul website, nama domain, tagline, dan logo. Dari sisi desain, membuat situs berita atau pers online bisa membuatnya berbasis blog seperti Blogger dan WordPress. Dari sisi konten, terdiri dari jenis-jenis tulisan jurnalistik, terutama berita, artikel, dan feature. Kemudian yang kedua ada syarat pendirian pers online. Yang pertama, aspek legal formal. Syarat ini sangat penting agar media yang dibuat berbadan hukum dan resmi. Aspek ini untuk menambah keyakinan pembaca media online yang dibuat bahwa media online serius dalam dunia jurnalistik dan pemberitaan. Yang kedua ada memverifikasi website media pers ke Dewan Pers. Setiap media pers yang lolos akan mendapatkan berkode atau QR code sebagai tanda terdaftar dan identitas sebagai media resmi. Yang ketiga ada bagaimana merancang rubrikasi, program atau konten yang baik dalam lembaga pers. Yang pertama ada junjung tinggi visi dan misi serta rancangan. Yang kedua, kenali konsumen media serta kebutuhan yang diinginkan. Ketiga, pertimbangkan ketersediaan SDM dan kontribusi konten dari penulis non-redaksi.
Keempat, harus juga diperhatikan tentang sumber data, narasumber, dan observasi pemahaman terhadap konten. Yang kelima, ada kontinuitas dalam bentuk konten. Yang keenam, ada suara, teks, foto, video, atau grafis. Yaitu apa yang dimaksud dengan konvergensi media. Konvergensi media adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi media biasanya merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan. Salah satu contoh konvergensi media yang terjadi di Indonesia adalah yang terjadi pada harian Kompas, salah satu surat kabar terbesar di Indonesia. Fenomena konvergensi media membuat Kompas menelurkan surat kabar digital dengan nama kompas.com, detik.com, bahkan telah mengubah format penerbitannya menjadi format digital. Ketentuan mendirikan lembaga pers dalam Undang-Undang Pers. Yang pertama ada setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum di Indonesia. Perusahaan pers wajib punya modal dasar minimal 50 juta. Modal yang disiapkan sekurang-kurangnya mampu mengoperasikan perusahaan dalam waktu 6 bulan. Perusahaan pers wajib memberikan upah karyawan minimal sesuai UMK dengan total 13 kali gaji setahun. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum bagi wartawan. Yang terakhir, badan hukum perusahaan pers tidak boleh dicampur dengan usaha lain untuk kepentingan pribadi. Penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.